Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa aslaha dhata bainina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah sayyidi waladi adnana wa ala alihi wa sahbihi alladzina nasharul islam ilma wa yaqina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di Jumat akhir di penghujung tahun Masehi 2022. Itu artinya sebentar lagi kita akan menyongsong tahun Masehi yang baru 2023. Bagi seorang yang beriman, waktu bukanlah hanya sekedar pergantian jam, pergeseran hari, pergantian minggu, bulan, bahkan peralihan tahun. Tetapi bagi seorang yang beriman, waktu adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar kepada kita semua. Oleh karenanya, hendaknya bagi seorang yang beriman memiliki satu titik momentum di dalam hidupnya untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan introspeksi. Sudah dengan apakah nikmat Allah yang bernama waktu dan usia ini kita isi? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa dari kita memperhatikan amalan yang sudah dilakukan di waktu yang lalu dalam rangka menintrospeksinya untuk mempersiapkan hari-hari kita di hari esok. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa muhasabah itu penting bagi kehidupan orang yang beriman? Sebab sejatinya bertambahnya angka usia kita secara kalkulasi angka pada hakikatnya adalah berkurangnya umur kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka andaikan di antara kita ada yang di sisi Allah ketetapan ajalnya ditentukan di usia ke-65 misalnya, dan hari ini sudah memasuki usia yang ke-50 tahun, maka sesungguhnya dan sejatinya waktu yang tersisa baginya hanyalah 15 tahun lagi, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang berusaha memberikan hitungan angka kalkulasi usia manusia pada umumnya. Kata beliau, seandainya usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berkisar rata-rata di usia 60 tahun, dan dalam satu hari satu malam kita memiliki 24 jam, minimal manusia beristirahat untuk tidur selama 8 jam, maka 1/3 dari usia kita gunakan untuk istirahat. Yang itu artinya 1/3 dari 60 tahun, yaitu 20 tahun lamanya waktu kita gunakan untuk tidur dan beristirahat. Maka yang tersisa hanya 40 tahun. Dari 40 tahun ini, kalaulah kita kurangi usia dari awal kita lahir sampai manusia menuju usia akil baligh,
yaitu usia 15 tahun, belum terkena taklif syariat, kita kurangi 40 dikurangi 15 tahun, maka sungguh yang tersisa 25 tahun saja. 25 tahun inilah yang merupakan usia produktif bagi kita untuk menyiapkan bekal, untuk mempersiapkan kehidupan kita yang kekal abadi di negeri akhirat. Sekali lagi, hanya 25 tahun saja usia produktif manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, menyadari pentingnya melakukan muhasabah inilah salah seorang murid atau salah seorang santri dari Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah pada suatu hari mendatangi Imam Ghazali. Sang murid mengatakan, "Wahai guruku Imam Al-Ghazali, aku telah menghabiskan masa mudaku untuk mencari ilmu ke banyak tempat. Lalu aku bekerja di sana dan di sini. Maka wahai guru, berikanlah aku wasiat yang dengan wasiat itu bisa aku jadikan pegangan untuk menghadapi sisa-sisa usiaku di dunia ini." Maka menjawab permintaan dari seorang muridnya inilah Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis sebuah kitab tipis yang berjudul kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku. Salah satu isi wasiat yang disampaikan Imam Al-Ghazali kepada muridnya ini adalah, wahai anakku, renungkanlah selalu pesan dan wasiat yang pernah disampaikan oleh seorang sosok sufi agung dari kota Baghdad bernama Imam Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Asam pernah mengatakan yang pertama, inni nazartu ilal khalqi fara'aitu anna likulli wahidin minhum mahbuban. Kata Imam Hatim, sesungguhnya aku memperhatikan setiap orang dan makhluk di dunia ini pasti memiliki kekasih yang dicintainya. Ada yang mencintai istrinya, ada yang mencintai anaknya, dan ada pula yang mencintai hartanya. Tetapi kata Imam Hatim, di antara mahbub yang mereka cintai itu, tak satu pun setia menemani mereka, satu persatu pergi meninggalkannya. Gak ada satupun yang setia menemaninya hingga liang lahat. Maka kata Imam Hatim, fawajadtu dzalika illa fil a'malis salihah. Maka yang layak untuk aku jadikan kekasih secara totalitas adalah ia yang kelak akan menemaniku sampai ke liang lahat, menghiburku saat di alam kubur nanti. Dan aku tidak menemukan kekasih seperti itu kecuali pada amalan-amalan yang soleh. Maka sejak hari itulah, kata Imam Hatim, aku menjadikan amalan-amalan soleh sebagai kekasihku satu-satunya yang aku cintai, karena dia adalah satu-satunya sosok yang paling setia. Lalu yang kedua, kata Imam Hatim, inni ra'aitu jami'an nas yas'a fi jam'i hutamid dunya. Sungguh aku melihat seluruh manusia berlomba-lomba di dalam mengumpulkan harta benda duniawi. Keluar dari rumah jam 7 pagi, pulang jam 7 malam. Lalu apa kata Imam Hatim? Summa tafakkartu, kemudian aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Kata Allah, sesungguhnya yang berada di tanganmu kelak akan habis, sedangkan yang berada di sisi Allah akan kekal selama-lamanya. Maka sejak itu, kata Imam Hatim, aku sisihkan apa yang aku kumpulkan dan aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafarraqtuhu bainal masakin, maka aku bagi-bagikan sebagian yang aku dapatkan kepada orang-orang yang membutuhkan, liyakuna dukhran li fil akhirah,
agar kelak aku bisa mengambil titipan itu nanti di negeri akhirat. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Hatim Al-Asam mengatakan, inni ra'aitu ba'dhan nas yazummu ba'duhum ba'dha wa yalummu ba'duhum ba'dha. Aku menyaksikan orang-orang saling menjatuhkan satu di antara mereka, saling membenci satu di antara mereka, saling hasud dan dengki satu di antara mereka. Dan aku menemukan penyebabnya tidak lain dan tak bukan karena perebutan posisi kekuasaan. Terkadang penyebabnya perebutan jabatan di mata manusia, bahkan perebutan harta di antara mereka. Lalu aku mengamati firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, akulah yang membagi ma'isyah, penghidupan rezeki manusia di atas muka bumi ini. Maka setelah membaca ayat ini, kata Imam Hatim, aku sadar bahwa semua pembagian ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun ridho kepada Allah dan pembagian yang diberikan oleh Allah. Fala ahsudu ahadan minan nas, dan aku membuang jauh-jauh sifat hasud di dalam hatiku. Lalu Imam Hatim Al-Asam kembali mengatakan, inni ra'aitu ba'dhan nas yu'adi ba'duhum ba'dha. Aku melihat di antara manusia memusuhi satu di antara yang lain, bertengkar satu di antara yang lain karena berbagai macam sebab. Lalu aku bertafakkur, merenungi firman Allah, innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Maka sejak itu aku tidak memusuhi satupun makhluk Allah, karena musuh kita yang sejati hanyalah syaitan. Lalu wasiat yang terakhir yang disampaikan oleh Imam Hatim Al-Asam, beliau mengatakan, inni ra'aitun nas ya'tamiduna ala syai'in. Sungguh aku menyaksikan seluruh manusia masing-masing memiliki sandaran di dalam kehidupannya. Ada yang bersandar dengan dinar dan dirham, ada yang bersandar dengan kekuasaan, dan ada yang bersandar dengan orang-orang kuat yang melindungi mereka. Tapi kata Imam Hatim, semua sandaran yang mereka jadikan pegangan rapuh. Kemudian aku membaca firman Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran, maka Allah pasti akan mencukupi kebutuhannya di dunia dan akhirat. Maka sejak saat itulah, kata Imam Hatim, tidak satupun aku jadikan sandaran kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengutip pesan Imam Hatim, Imam Al-Ghazali berkata kepada santrinya, sesungguhnya aku membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, dan aku menemukan intisari dari keempat kitab samawi itu berada di dalam apa yang diucapkan oleh Imam Hatim Al-Asam. Maka barang siapa yang mengamalkan wasiatnya, sungguh seakan-akan ia telah mengamalkan keempat kitab suci tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, barangkali wasiat Imam Al-Ghazali melalui pesan Imam Hatim Al-Asam ini masih relevan untuk kita hari ini, dalam rangka bermuhasabah, di dalam rangka introspeksi kita di penghujung tahun 2022. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan usia yang panjang, dan kita termasuk hamba Allah yang beruntung, di mana hari esoknya jauh lebih baik dari hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad
Alhamdulillahi hamdan katsiran amma amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mattasalat aynun binazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wa ati'uh fa inna ta'atahu hiya aqwam wa aqwa wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati qudsih. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر